Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video ini, kita mau membahas masalah yang ditanyakan oleh seorang yang perkawinannya pernah dilakukan oleh seorang imam, seorang romo, tetapi dalam perjalanan waktu romo itu keluar dari imamatnya. Bagaimana dengan status perkawinannya? Apakah masih tetap sah atau tidak? Marilah kita baca surat yang telah dikirim kepada saya ini. Romo Tejo yang terkasih, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Saya ingin tanyakan kepada Romo. Begini Romo, belum lama ini di keuskupan kami ada salah seorang Romo yang keluar dari imamatnya. Saya merasa sedih karena Romo ini adalah Romo yang pernah memberkati perkawinan dan membaptis anak-anak saya. Menjadi pertanyaan dalam benak pikiran saya, karena dia sudah tidak menjadi Romo, apakah perkawinan saya ini masih sah? Mengingat bahwa dia yang memberkati perkawinan itu kini sudah keluar dari imamatnya. Mohon pencerahan dari Romo supaya hati kami ini menjadi tenang. Terima kasih atas jawaban Romo. Hormat kami, Roimundus Tukan di Lampung. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dan saudara Roimundus yang terkasih, jujur saya katakan bahwa keluarnya seorang Romo dari jabatan imamatnya bukanlah kabar yang menyenangkan, apalagi bagi saya yang pernah menjadi formator atau pendidik calon imam sekian tahun. Kabar itu akan terasa sekali sampai perasaan dan hati. Dan bagi Anda, apalagi kalau imam itu adalah imam yang pernah mempunyai pengaruh dalam hidup kita, hal itu pasti akan menimbulkan rasa sedih dan kecewa dalam hidup kita. Inilah kenyataan yang terjadi nyata dalam kehidupan. Perjuangan panjang menuju imamat yang berat seringkali kandas hanya karena masalah kecil yang harus dihadapi dalam hidup ini. Tetapi itulah kenyataan manusia. Panggilan Allah adalah suatu misteri yang tak dapat dipahami secara tuntas oleh pikiran manusia. Tuhan selalu mempunyai kehendak, dan kehendaknya baik adanya. Hanya masalahnya sering manusia sulit untuk menemukan dan memahami kehendaknya itu. Membaca dan memahami kehendak Allah itu bukanlah hal yang mudah. Perlu perjuangan dan kerendahan hati untuk mengerti.
Pertanyaan Anda mungkin juga mewakili banyak umat yang mempunyai perasaan dan pertanyaan yang sama dengan Anda. Oleh karena itu saya akan mencoba menjawab pertanyaan itu dengan harapan semoga hati Anda menjadi lebih tenang. Pertama-tama yang perlu diketahui bahwa sakramen imamat adalah salah satu dari 7 sakramen yang hanya boleh diterimakan sekali untuk selamanya. Dan itu berarti konsekuensinya bahwa jabatan itu melekat pada pribadi yang tertabis. Maka seandainya pun orang itu keluar dari jabatan imamat, namun sakramen imamatnya itu masih tetap melekat pada pribadi yang menerima tabisan itu. Yang ditinggalkan olehnya adalah fungsi dari jabatan imamatnya. Maka dalam keadaan darurat dan genting, orang tersebut masih bisa menerimakan beberapa dari sakramen gereja. Jadi hakikat sakramen imamat itu tidak pernah hilang dari mereka yang telah menerimanya. Refleksi kita selanjutnya adalah, lalu apa relevansinya dengan pertanyaan Anda? Saya menegaskan dan mengatakan, sakramen perkawinan Anda yang telah dan pernah diteguhkan oleh mantan imam itu tetap sah dan resmi. Keluarnya imam itu dari imamatnya tidak mempengaruhi sifat sakramen yang pernah Anda terima. Kuasa imamatnya masih tetap ada dan tidak bisa ditarik mundur, walaupun orang itu sudah tidak imam lagi. Diakui bahwa segala sakramen yang pernah dia berikan kepada umat tetap bersifat resmi dan sah. Semua itu terjadi karena berkat imamatnya melekat pada saat orang itu menjalankan fungsi jabatannya. Berkat dan karunia itu melekat pada saat dia masih menjadi imam. Demikianlah jawaban singkat saya. Sekali lagi saya menegaskan bahwa perkawinan Anda dan juga sakramen baptis yang telah diterima oleh anak-anak Anda tetap sah. Yang paling penting bagi Anda sekarang ini adalah berdoa bagi perkawinan Anda. Semoga tetap bertahan dan setia sampai akhir hidup Anda berdua. Selain itu, mantan imam itu membutuhkan doa-doa kita. Semoga dia mendapatkan apa yang selama ini diidamkan. Pasti tidaklah mudah menghadapi cara hidup yang baru, mengingat orang itu sejak pendidikan telah dididik dan dipersiapkan menjadi pemimpin umat. Sekarang dia harus mengubah seluruh arah dan halauan hidupnya menjadi bapa keluarga. Akhirnya, semoga hati Anda menjadi tenang kembali, bersatu dalam doa, dan Tuhan memberkati keluarga Anda. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan,
peristiwa yang dialami oleh saudara kita dalam kasus ini tadi banyak terjadi di mana-mana. Saya ingin membantu kita untuk meluruskan tuduhan kita yang sering tidak adil dan sepihak saja. Sering terjadi karena dorongan emosi kita saat itu, tanpa pertimbangan yang matang, terus terang menuduh mereka itu kurang positif. Tantangan menjadi imam di zaman modern ini tidaklah mudah. Banyak imam yang akhirnya harus mundur dari jabatan dan panggilannya. Mengapa saya mengatakan terpaksa? Karena mundurnya seorang imam dari jabatannya itu tidaklah terjadi karena sesaat dan semudah membalikkan tangan. Perlu pertimbangan panjang dan permenungan yang tidak mudah dan berat, kecuali dalam kasus khusus. Ini yang sering melibatkan emosi kita dan sangat disayangkan. Jadi seorang yang memutuskan untuk keluar dari panggilan imam telah melalui proses pemikiran yang matang, atau istilah rohani sering dikatakan melalui discernment yang serius, mendalam, dalam suasana doa yang khusus. Hal itu merupakan hasil dari permenungan dan refleksi yang telah dilakukan dalam suatu periode tertentu, diputuskan. Dikatakan tertentu karena masing-masing individu mengalami pergulatan yang berbeda-beda. Dan dalam perjalanan panggilannya, mungkin dia tidak bahagia. Karena motivasi awal untuk menjadi imam tidak murni sekali. Dari keinginannya sendiri misalnya, karena ingin membahagiakan atau membanggakan orang tua, karena anaknya menjadi imam misalnya, bukan dari hati yang tulus dan murni. Sehingga ketika orang tuanya misalkan meninggal, maka dia kehilangan alasan untuk bertahan, menjalani dan menghidupi panggilannya sebagai seorang imam. Ada juga yang terpaksa karena keadaan keluarga memaksa untuk menjadi tulang punggung keluarga. Ada imam keluarga bukan melulu karena godaan wanita atau hedonisme semata. Banyak faktor-faktor lain yang memungkinkan, yang mungkin juga tidak terpikirkan sama sekali pada awalnya. Misalnya konflik dengan atasan atau teman sekomunitas membuat mereka memutuskan keluar. Dan masih banyak faktor lain yang menyangkut motivasi pribadi yang menjadi alasannya. Tetapi yang jelas, mereka telah berjuang untuk setia walaupun gagal. Kadangkala umat terlalu atau menghakimi sosial terlalu kejam. Bagaimana kesulitan untuk kembali menjadi umat awam karena penolakan umat sendiri. Bisa jadi hal ini karena terlalu tingginya penghormatan umat terhadap status panggilan imamnya itu. De facto, banyak umat yang kecewa karena perjuangan untuk menjadi imam itu tidak mudah. Perlu perjuangan, biaya, dan pengorbanan
yang tidak sedikit. Tetapi kadangkala dengan mudah dikorbankan dengan masalah yang dihadapi. Mereka menyerah dengan masalah itu tanpa mempertimbangkan perjuangan yang telah dilampauinya. Inilah yang seringkali terjadi. Maka marilah kita belajar menghargai hidup dan keputusan mereka dengan menerima mereka kembali kepada jalan hidup baru yang ditempuhnya. Mereka adalah manusia dengan segala kelemahannya, sehingga bisa saja mereka jatuh. Akhirnya kita menjadi semakin mengerti hidup dan perjuangan mereka. Mereka juga membutuhkan dukungan dari kita sesamanya. Semoga kita semakin bisa mencintai sesama kita tanpa syarat dan bahagia bersama dengan Tuhan yang mencintai kita. Terimalah salam kasih sayang. Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.